Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Oh, takkan ku menyesal, tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Melayani-Mu Tuhan, mengiring-Mu seumur hidupku, sepanjang usiaku. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Oh, janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan.
Inilah kerinduan kami, komitmen hati dan jiwa kami untuk hidup melayani seumur hidup kami, mengiring Tuhan sebagai hamba-hamba-Mu yang berkenan. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bilangan pasal ketiga. Saya baca ayat 1 sampai dengan yang ke-13 saja. Inilah firman Tuhan. Inilah keturunan Harun dan Musa pada waktu Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai. Nama anak-anak Harun ialah yang sulung Nadab, kemudian Abihu, Eleazar, dan Itamar. Itulah nama anak-anak Harun, imam-imam yang diurapi yang telah ditahbiskan untuk memegang jabatan imam. Tetapi Nadab dan Abihu sudah mati di hadapan Tuhan di padang gurun Sinai, ketika mereka mempersembahkan api yang asing di hadapan Tuhan. Mereka tidak mempunyai anak, jadi ketika Harun, ayah mereka masih hidup, yang memegang jabatan imam ialah Eleazar dan Itamar. Tuhan berfirman kepada Musa, "Suruhlah suku Lewi mendekat dan menghadap Imam Harun, supaya mereka melayani dia. Mereka harus mengerjakan tugas-tugas bagi Harun dan bagi segenap umat Israel di depan kemah pertemuan, dan dengan demikian melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah suci. Mereka harus memelihara segala perabot kemah pertemuan dan mengerjakan tugas-tugas bagi orang Israel, dan dengan demikian melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah suci. Orang Lewi harus kau serahkan kepada Harun dan anak-anaknya. Dari antara orang Israel haruslah orang-orang itu diserahkan kepadanya dengan sepenuhnya. Tetapi Harun dan anak-anaknya haruslah kau tugaskan untuk memegang jabatannya sebagai imam. Sedang orang awam yang mendekat harus dihukum mati." Tuhan berfirman kepada Musa, "Sesungguhnya aku mengambil orang Lewi dari antara orang Israel ganti semua anak sulung mereka yang telah dahulu lahir dari kandungan, supaya orang Lewi menjadi kepunyaanku. Sebab akulah yang punya semua anak sulung. Pada waktu aku membunuh semua anak sulung di Mesir, maka aku menguduskan bagiku semua anak sulung yang ada pada orang Israel, baik dari manusia maupun dari hewan. Semuanya itu kepunyaanku. Akulah Tuhan." Bapak Ibu, setiap anak Tuhan, orang percaya, dipanggil untuk melayani. Namun tidak semua dipanggil untuk melayani sepenuh waktu atau khusus di rumah Tuhan, menjadi seorang hamba Tuhan. Ada banyak anak Tuhan dipanggil di bidang-bidang umum yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial masyarakat. Pelayanan sesungguhnya sangat luas. Sebagian lain dipilih untuk melayani penuh waktu dalam pelayanan keagamaan, seperti menjadi seorang pendeta di dalam gereja maupun di lembaga-lembaga pelayanan pendamping gereja. Perikop yang kita baca, Tuhan mengkhususkan suku Lewi untuk pelayanan di kemah suci, mendukung pelayanan keimaman yang dipercayakan kepada keturunan Harun. Oleh karena itu, orang Lewi tidak dipersiapkan untuk berperang, melainkan untuk pelayanan ritual di kemah suci, pelayanan-pelayanan penyelenggaraan ibadah bersama para imam, supaya ibadah berjalan baik dan benar. Kekhususan suku Lewi ini adalah hubungannya dengan penebusan Tuhan atas putra sulung dari bangsa Israel ketika mereka akan keluar dari Mesir. Semua putra sulung Mesir dibinasakan, sementara putra-putra sulung Israel diselamatkan. Artinya semua putra sulung Israel ialah milik Tuhan untuk melayani Tuhan di kemah sucinya. Maka di seluruh suku Lewi, mewakili putra-putra sulung suku-suku lainnya, dikhususkan mereka untuk melayani Tuhan. Pelayanan kaum Lewi diatur berdasarkan puak-puak mereka, ya.
tadi tidak sempat kita baca, nanti boleh dibaca sampai selesai pasalnya. Gersom, Kehat, dan Merari. Setiap puak memiliki tugas khusus dalam mengelola kemah suci dan segala perabotnya. Pasal 3 dan 4 kitab Bilangan kemudian mengatur secara terinci tugas-tugas masing-masing puak. Semua pengaturan ini bertujuan agar penyelenggaraan ibadah oleh kaum Harun, imam yang telah ditetapkan Tuhan, berjalan dengan baik. Bapak Ibu, pada masa Perjanjian Lama, perbedaan ini sangat penting karena menyangkut kekudusan ritual kemah suci. Orang awam, jemaat biasa tidak boleh bersentuhan dengan kemah suci dan perabotnya. Hanya boleh dilakukan, ditugaskan, dikerjakan oleh suku Lewi saja. Tetapi di Perjanjian Baru, di dalam Kristus, perbedaan seperti itu tidak ada lagi berlaku. Semua pelayanan di gereja maupun di lembaga Kristen maupun di dunia secara umum sama-sama kudus di mata Tuhan. Oleh penebusan Kristus, tidak hanya anak sulung yang ditebus, tapi setiap orang yang percaya menerima penebusan itu. Dan setiap orang percaya diberi kedudukan baru di hadapan Tuhan, yaitu sebagai imamat rajani. Kerajaan imam, kita semua adalah imam. Seperti suku Lewi yang telah ditebus melalui kematian anak-anak sulung Mesir, kita telah ditebus oleh darah Yesus Kristus Tuhan kita untuk kita melayani sebagai imam-imamnya Tuhan bagi dunia ini. Maka tugas kita sebagai imam, kitalah sesungguhnya penyelenggara ibadah bagi dunia ini. Kita mewakili dunia ini untuk kita bersyafaat bagi orang-orang lingkungan di sekitar kita, untuk menjadi kesaksian, memenangkan mereka yang belum percaya menjadi orang percaya, menerima keselamatan daripada Tuhan. Kitalah perantara mereka. Melalui kehidupan kita, doa-doa kita bawa pergumulan dunia ini ke hadirat Tuhan, supaya Tuhan berkati dan peroleh jalan keluar, bahkan keselamatan dinyatakan di tengah-tengah kehidupan kita sebagai umat Tuhan yang ada di dunia ini. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu. Pagi hari ini kembali kami bangun dalam keadaan sehat. Ini anugerah-Mu. Dan biarlah kami menggunakan waktu kami untuk memuliakan Tuhan. Pagi hari ini Engkau mengingatkan kepada kami tugas pelayanan kami sebagai imamat yang rajani, di mana oleh penebusan Kristus kami dilayakkan melayani Tuhan, menjadi pengantara bagi dunia ini dalam doa syafaat kami, dalam pelayanan kehidupan kami. Kami bersyukur untuk tugas yang mulia ini. Mampukan kami karena bukan kuat gagah kami mampu melayani-Mu. Ini pekerjaan Tuhan. Maka Tuhan sendiri yang memberi kekuatan kepada kami. Penuhkan dengan Roh Kudus-Mu. Setiap umat-Mu, hamba-hamba-Mu dapat melayani dengan baik dan menjadi berkat bagi setiap orang yang kami boleh layani. Mampukan umat GKI Sema menjadi agen perubahan di lingkungan sekitar apartemen, membawa damai sejahtera, ketentraman, kebaikan, membawa terang dan menghilangkan kegelapan. Nama Tuhan dimuliakan dengan banyak orang yang bertobat karena kesaksian daripada umat Tuhan. Demikian juga peran kami di rumah tangga, di keluarga besar, dalam pertemanan, dan lingkungan pekerjaan. Nama-Mu dimuliakan. Allah Roh Kudus, pegang, pimpin langkah hidup kami. Kami umat-Mu, kami bersandar, berserah pada pimpinan-Mu. Demikian doa kami naikkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.